Pemirsa, unjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 terus bermunculan di sejumlah daerah. Di Kota Depok, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat datangi KPUD Depok. Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga berunjuk rasa minta KPU berlaku jujur dan adil. Dengan berjalan kaki, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini mendatangi kantor KPU Depok di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Massa membawa spanduk dan poster yang menolak hasil pemilu 2024 lantaran banyak kecurangan. Massa menyebut unjuk rasa ini digelar lantaran KPUD Kota Depok dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, puluhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Umat Melawan atau GAUM Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung. Para pengunjuk rasa menyebut pemilu pemilihan presiden diduga syarat dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Massa juga menyoroti kekacauan penghitungan suara. Menanggapi aksi demo, pihak KPU Jawa Barat mengatakan pihaknya sangat terbuka dalam rekapitulasi suara. Kami menganggap ini adalah bentuk aspirasi yang harus kami terima karena hari ini kan proses salah satu dari prinsip pemilu itu kan terbuka ya. Jadi kami juga sangat menerima ketika ada aspirasi. Kami juga harus menjelaskan hari ini proses pemilu belum selesai, masih rekapitulasi di tingkatan kecamatan. Usai menerima audiensi dari pihak KPU Jawa Barat, massa pun membubarkan diri. Dari Depok dan Bandung, Yung Rizky, Erva David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari beserta Komisioner KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik oleh DKPP terkait dengan kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dan seluruh anggota KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sidang pemeriksaan ini berkaitan dengan kebocoran data pemilih tetap di website resmi KPU dengan terlapor Ketua KPU beserta jajarannya. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi ahli dari BSSN yang menyampaikan kronologis dugaan kebocoran data pemilih di situs KPU. Akibat pemanggilan Ketua KPU dan Komisioner ke sidang DKPP, agenda rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional yang seharusnya berlangsung pada pukul 9 pagi mengalami penundaan. Terima kasih. Yang satunya terdiri atas pemutahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara. Pemirsa, relawan Pejuang Amin dan relawan Ganjar Mahfud atau GAMA menggelar silaturahmi dan dialog bersama. Kedua basis relawan tersebut juga mendeklarasikan pernyataan sikap atas kecurangan pemilu 2024. Sikap bersama relawan pendukung Capres-Cawapres 01 dan Capres-Cawapres 03. 1. Menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang dilakukan oleh oknum rezim yang melibatkan penyelenggara pemilu. 2. Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN dan pelanggar konstitusi dan juga mendesak DPR RI untuk melakukan usulan diskualifikasi pada Capres dan Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut. 3. Mendesak dengan segera kepada DPR RI untuk melakukan hak angket, memanggil Presiden Joko Widodo untuk segera diperiksa. 4. Demi kebaikan bangsa dan negara, kami perwakilan berjuta pendukung baik dari 01 dan 03 mendesak DPR RI untuk melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi atas tindakan tidak netral dalam Pilpres 2024. 5. Mendesak kepada DPR untuk memanggil dan memeriksa semua komisioner KPU yang terlibat pada pemilu curang. 6. Mendukung Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan proses tahapan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pasangan 01 dan 03. Sementara itu, pemirsa, Partai Perindo mendesak sistem penghitungan suara pemilu 2024 segera diaudit untuk membuktikan ada atau tidaknya kecurangan. Audit diminta karena adanya kecurigaan banyaknya suara yang hilang. Tentu kita menuntut agar ada
audit secara forensik yang telah yang harus dilakukan oleh lembaga independen sehingga publik merasa diberikan kepercayaan kembali. Publik merasa trust dengan apa yang ada hari ini. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka kita tahu bahwa pemilu ini memang acak-adul, murat-marit, sepertinya tidak ada tatanan. Kita juga tidak melihat bagaimana signifikasi lembaga pengawasan dalam hal ini Bawaslu ketika melihat berbagai macam kecurangan-kecurangan yang kita dapatkan, baik dari Sirekap maupun dari berbagai macam pemberitaan yang ada, sama sekali tidak ada satu respon yang sangat keras terhadap. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono dan juga politikus PDIP Guntur Romli menyatakan PDIP akan memperjuangkan hak angket kecurangan pemilu tahun 2024. Namun hal ini diragukan oleh aktivis HAM sekaligus pendukung Prabowo Gibran yakni Natalius Pigai. Ini Bro Guntur, kalau di 01 kan sudah jelas tuh sekjen-sekjennya ngomong, presiden atau ketua umumnya ngomong. Nah yang ditunggu sebenarnya dari 01 itu adalah kepemimpinan PDIP. Karena kalau cuma 01 yang mengusulkan tidak akan lolos hak angket itu karena cuma 167 kursi. Tapi kalau ditambah PDIP yang 128 kursi, walaupun misalnya P3 nggak mau ikut, itu mayoritas sudah. Kalau P3 ikut, lebih mayoritas lagi. Karena kalau tidak mayoritas, ya omon-omon saja. Ya. Karena itu perlu suara mayoritas. Tiga partai di 01 sudah berkomitmen. Sudah kan, tinggal menunggu PDI Perjuangan. Sudah ketemu kan? Di PDIP juga sudah komitmen. Jadi gini, kalau soal bicara tentang hak angket, saya kira hak angket adalah suatu hak yang dimiliki oleh DPR. Ini jangan definisi lagi nih. Bukan, dengan bertanya kepada kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Oke, kita setuju. Kemudian itu hak yang dimiliki oleh mereka dan partai-partai politik. Gini aja, saya mau sampaikan. Pak Prabowo sudah membuka pintu kita untuk membangun Indonesia yang baik, bersama pelangi Indonesia semua warna harus hadir, warna partai politik, warna suku, warna agama, warna bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya kalau apa? Nggak usah mau angket, udah kita guyup aja begini. Nggak, maksudnya apa ini? Ini jelasin dulu Bang. Begini, semua calon presiden saya mau sampaikan. Pak Anies pernah dipanggil KPK. Pak Muhaimin pernah dipanggil KPK. Pak Ganjar pernah dipanggil KPK. Bahkan pimpinan-pimpinan partai politik itu bermasalah juga. Saya adalah advokasi non litigasi ketua KPK. Saya hadir sebagai saksi ahli di persidangan. Saya tahu rahasia lah. Sudahlah, kita bicara tentang hak angket. Nanti sebentar juga lebur kok, hilang juga kok. Mari kita sekarang bersama-sama membangun Indonesia. Ngomong tentang food estate. Bukan. Oh, bukan. Kita bicara tentang membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa secara baik-baik bersama. Ini saya jadi khawatir. Ini karena semuanya ada kasus, lalu kemudian ayo kita guyup, selesaikan, lupakan kecurangan. Saya nggak ngomong ya, itu Pak Aiman yang ngomong ya. Nggak, kan ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana kan? Saya tidak ngomong. Saya tidak bicara itu. Jadi maksudnya yang mana? Marilah kita bangun Indonesia, Pak. Presiden Prabowo, terpilih Prabowo, sudah membuka pintu. Sudahlah, nanti kalau mau bertarung, siap-siap aja. Siap-siap aja 2029. Baru. Mari kita bertarung lagi berikut. Dan PDI Perjuangan tidak hanya membuka hak angket soal pemilu. Soal pembelian pesawat Emirates juga. Itu akan kita buka. Oh, ini nanti angketnya akan seperti itu. Syukur-syukur Emirates, Ford Estate, kita akan dorong ke pesawat Qatar. Silakan. Kalau kaitkan dengan orang-orang yang mendorong angket, kalau bersih seperti Rocky Gerung, berwibawa seperti Rocky Gerung, setengah malaikat seperti Rocky Gerung, top. Justru itu. Top. Lalu kena. Tapi masalahnya, apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong hak angket? Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya.
Justru itu. Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai. Pertarungan kita, ya. Rocky, I love you, Rocky. Sudahlah, ini penonton dan pemain. Gini. korupsi nggak? Bentar ya. Oke, singkat saja, waktu sudah habis. Ini saya sudah teriakin terus, tapi silakan singkat saja. Justru Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Enggak, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Sudahlah, tidak akan dorong itu. Kenapa saudara Pigai itu menghalangi hak publik bahkan untuk nonton keburukan di antara mereka yang menginginkan hak angket? Kenapa? Ya, saya minta. Mestinya sebaliknya Anda dorong Prabowo itu bilang, saya tahu mereka itu bajingan semua, saya akan datang ke situ tuh. Saya dorong supaya hak angket, supaya bisa dibuktikan bahwa yang menuntut hak angket dua partai ini itu betul-betul partai Sudah bajingan. kita diam sampai inaugurasi tanggal 20 baru Rocky nanti kita sama-sama. Kan pendukung AHY juga kan? Tidak, saya tidak dukung AHY. Sama dong, sudahlah. Rocky udah. Apa pentingnya saya dukung AHY? Sudahlah. Nanti kita sama-sama kok. Saya juga pendukung AHY, jangan salah. Silahkan. Kita dua sama-sama. Nggak ada itu, you mau cari-cari teman. Oke, Saya terakhir Bung Rocky, silakan terakhir. Saya terus mengkritik 02, mengkritik bukan sekedar AHY yang saya kritik, SBY saya kritik. Itu warna bajunya aja sama, Bang Rocky dengan saya. Baiklah, oke. Ada kata kalimat terakhir, silakan. Saya akan tutup acara ini, silakan terakhir sebelum saya closing. Ya saya nggak tahu apa warna baju Anda sama dengan warna otakmu, itu saya nggak peduli itu kan. Tapi sekali lagi, poin kita adalah mau membersihkan proses ini nih. Itu dasarnya kan. Jadi kalau dihambat itu menunjukkan juga ada ketakutan pada 02. Oke. Kalau Anda bersih dan jujur, ya Anda maju. Kalau Anda tahu lawan Anda kotor, jebak aja dia kan. Itu dasarnya kan. Oke. Jadi saya bukan pemain bola, bukan pemain pelatih, tapi saya akan bawa bendera kebenaran itu dan lakukan victory lap. Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama dengan Badan Pangan Nasional melakukan inspeksi mendadak terhadap gudang beras Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Satgas Pangan memastikan hingga saat ini belum ada temuan penyimpangan distribusi beras di Pasar Induk Cipinang. Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama Badan Pangan Nasional melakukan inspeksi mendadak terhadap gudang beras di Blok G Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Victor Inciriwang mengatakan berdasarkan hasil pengawasan pihaknya, hingga saat ini belum ada temuan penyimpangan distribusi beras di Pasar Induk Cipinang. Victor mengaku saat ini pihaknya berfokus mengawasi dan mengamankan distribusi bahan pokok, khususnya beras dari hulu hingga ke hilir. Kami fokus untuk mengawasi, kemudian fokus untuk melakukan mengamankan, kemudian memastikan jalannya rantai distribusi bahan-bahan pokok, khususnya dalam hal ini beras, itu dapat terdistribusi dengan baik semuanya dari hulu sampai ke hilir. Kita tentunya bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini mohon izin dari Bappenas, dari Bulog, kemudian dari teman-teman asosiasi, itu kita bekerja sama, kita mengawasi, kemudian kita mengamankan agar kemudian bahan pokok ini khususnya beras dapat diterima sesuai dengan ketentuan oleh masyarakat. Begitu. Ada temuan Sampai saat ini belum ada temuan. Dalam sidak tersebut, Satgas Pangan juga menemukan harga penjualan beras di Pasar Induk Beras Cipinang sudah relatif turun. Harga beras kualitas premium kini dijual di kisaran Rp13.500 hingga Rp13.700 per kilogram. Sementara beras kualitas medium dari Bulog dijual di Pasar Induk Beras Cipinang mencapai Rp10.600 per kilogram. Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Otoritas Ibu Kota Australia menandatangani nota kesepakatan tentang kerjasama antara Canberra dengan Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara. Penandatanganan MOU ini meliputi pembangunan, promosi, dan menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Otorita Ibu Kota Nusantara dan Otorita Ibu Kota Australia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding tentang kerjasama antara Ibu Kota Australia Canberra dan Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara.
MOU tersebut ditandatangani Kepala OIKN Bambang Susantono di Kedutaan Besar Australia Jakarta dan Chief Executive Officer NCA Sally Barnes di Canberra. Dalam keterangan resminya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan kerjasama yang dilakukan OIKN dan NCA ini meliputi pembangunan, promosi, dan menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan oleh kedua pihak. Menurut Bambang, Canberra dengan perencanaan dan manajemen urban mampu menjadi mitra pembangunan bagi Nusantara, sementara Otorita Ibu Kota Australia mengaku antusias dengan kerjasama yang dilakukan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN yang berkonsep berkelanjutan dan hijau menjadi daya tarik di abad ke-21.